Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Misteri Penjara Kalisosok, Surabaya. Penjara Kalisosok di Surabaya bukan hanya sekadar bangunan tua, tetapi tempat yang dihantui oleh cerita-cerita misterius yang tak pernah terungkap. Dibangun pada abad ke-19 oleh penjajah Belanda, penjara ini lama ditinggalkan, namun cerita kelam yang mengelilinginya terus hidup di kalangan masyarakat. Pada malam yang dingin, Raka, seorang jurnalis muda, memutuskan untuk menyelidiki penjara ini. Sejak lama ia mendengar cerita tentang suara-suara aneh yang berasal dari dalam penjara, tangisan, jeritan, hingga penampakan wajah pucat di balik jeruji sel. Keinginan untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos atau kenyataan yang tersembunyi mendorongnya untuk memasuki tempat yang sudah lama ditinggalkan ini. Begitu memasuki gerbang penjara, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Tempat ini terasa sangat sunyi, dengan tembok-tembok tinggi yang menelan setiap cahaya yang masuk. Bau lembab dan apek menyelimuti seluruh area. Setiap langkah kaki Raka yang menggema di sepanjang lorong terasa semakin berat, seolah-olah penjara ini memberi peringatan untuk tidak melangkah lebih jauh. Lorong-lorong sempit yang dilalui terlihat kotor dan penuh dengan sel-sel berkarat yang tampak menyimpan kisah-kisah kelam. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan goresan-goresan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin bekas tahanan yang sudah lama meninggalkan jejaknya. Di ujung lorong, Raka berhenti di depan sebuah sel yang sangat terkenal. Sel ini adalah tempat para tahanan yang dijatuhi hukuman mati menunggu eksekusi mereka. Banyak cerita mengisahkan bahwa jiwa-jiwa mereka yang terperangkap di sini tidak pernah tenang, dan suara mereka sering terdengar, terutama pada malam hari. Suara-suara itu, menurut orang-orang, penuh dengan penderitaan yang tak terkatakan. Tak ada yang berani mendekati sel ini setelah gelap, kecuali para petugas yang harus menjalankan tugas mereka. Dengan hati-hati, Raka membuka pintu sel yang berkarat itu. Begitu melangkah masuk, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Bau darah yang sudah lama terpendam bercampur dengan bau apek yang tak tertahankan. Raka menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam sel. Di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat, bayangan gelap yang melayang secepat kilat. Raka terkejut, darahnya seperti membeku di tempat. Ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak bisa ia lihat sepenuhnya. Tiba-tiba, suara jeritan panjang yang mengerikan menggema di seluruh sel. Suara itu sangat menyayat hati, begitu mengerikan, membuat Raka hampir terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung berlari keluar dari sel itu. Namun lorong yang semula tampak pendek kini terasa semakin panjang. Langkah kaki berat kembali terdengar, semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang mengikuti jejaknya. Raka semakin merasa terperangkap, semakin cepat ia berlari. Semakin berat rasanya tubuhnya. Sesekali, di balik sel-sel yang tampak kosong, bayangan gelap bergerak cepat. Beberapa kali Raka melihat wajah pucat dengan mata kosong mengawasi gerakannya. Penjara ini terasa seperti ruang yang tak berujung dan kegelapan semakin menekannya. Penjara ini seperti hidup dan Raka adalah bagian dari kisah gelap yang terperangkap di dalamnya. Akhirnya Raka sampai di lorong utama penjara. Udara di sini semakin berat, semakin menyesakan. Setiap langkahnya menggema dengan lebih keras, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Kerat, kerat, kerat. Langkah itu semakin cepat. Raka menoleh ke belakang dan melihat sebuah sosok tubuh besar hitam muncul di ujung lorong.
Wajahnya buram, seperti bayangan gelap yang bergerak tanpa suara. Tubuh itu melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Ketika Raka berusaha berteriak, tubuh itu menghilang dalam sekejap, menyatu dengan kegelapan. Raka merasa ada yang mengikuti setiap langkahnya, mengawasinya dengan penuh dendam. Setiap sudut penjara tampaknya hidup. Setiap sel menyimpan kisah dan penderitaan yang tak bisa dilupakan. Raka akhirnya berhasil keluar dari gerbang penjara. Suara langkah kaki yang mengikuti tetap terdengar jelas di telinganya. Ketika ia memeriksa rekaman suara yang ia bawa, ia terkejut. Suara jeritan panjang yang mengerikan terdengar di akhir rekaman, persis seperti yang ia dengar di dalam sel. Raka sadar bahwa meskipun ia sudah meninggalkan penjara itu tidak pernah meninggalkannya. Kalisosok bukan hanya sekadar bangunan tua, tetapi tempat di mana jiwa-jiwa terperangkap dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Bagi siapapun yang berani mengungkapnya, kegelapan itu selalu menunggu, siap menelan siapa saja yang mencoba menguak rahasianya. Jika rasa penasaranmu terus menghantui, jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.